Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kang Duren dari Subang. Nah, sahabat hijau, di pagi ini saya ada kegiatan lagi pemanenan pisang ya teman-teman, yang dimana kita tanam pisang di lokasi kebun alpukat ya teman-teman, yang kita tumpang sarinya dengan pisang teman-teman. Nah, ini pisang punya teman-teman. Seperti biasa, saya memanen pisang itu 1 minggu sekali teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya juga akan sedikit membagikan teman-teman pengalaman tentang pohon alpukat yang terserang jamur Phytophthora teman-teman. Kemarin juga kita di sini melakukan penyiangan di sekitar pohon-pohon alpukat kita teman-teman, karena rumputnya udah rimbun sekali, jadi kita melakukan kegiatan pembabadan di sekitar pohon alpukatnya saja teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat seperti apa tanaman alpukat yang terserang jamur Phytophthora itu teman-teman. Nah ini teman-teman, posisi pohonnya seperti ini. Kita bisa lihat teman-teman dari posisi daun, dia pada kuning ya teman-teman, terus mulai berguguran. Dan kita lihat juga teman-teman, ini pada keluar bunga. Nah teman-teman, sepertinya kalau udah daun seperti ini menandakan serangannya udah lumayan parah ya teman-teman. Yuk kita lihat. Biasanya serangannya itu kita bisa lihat dari batang bawah teman-teman. Nah ini kita bisa lihat teman-teman, ini ada tanda hitam ya teman-teman. Ini kalau kita lihat, ini keluar lendir teman-teman, keluar lendir berwarna merah muda teman-teman. Ini udah parah banget teman-teman. Udah melingkar serangannya teman-teman. Ini biasanya teman-teman, kalau jamur Phytophthora ini awal mulanya itu disebabkan karena kelembaban yang terlalu tinggi, ditambah penyebab paling utamanya itu serangan kumbang kecil ya teman-teman, yang menyerang dan bersarang di pangkal batang ini teman-teman. Ini juga bisa lihat pada bolong-bolong teman-teman, ini adalah sarang kumbang teman-teman, yang menyebabkannya juga itu kotoran sama kencingnya ya teman-teman. Jadi yang menyebabkan busuk ini kotoran sama kencing si kumbang ini teman-teman. Nah itu teman-teman, kalau yang sedikit parah itu seperti itu ya teman-teman. Nah kemarin saya berkeliling di kebun alpukat kita lihat di pangkal batangnya. Jadi alpukat kita ada yang terserang, yaitu 3 pohon ya teman-teman. Tapi yang 2 pohon itu masih tahap awal teman-teman. Jadi kalau dengan kasat mata itu tidak terlihat teman-teman. Yuk seperti apa yang baru terserang atau awal-awal terserang, biar kita cepat penangani supaya tidak merambat teman-teman. Ini teman-teman yang baru awal terserang, ini belum merambat, tapi sepintas kita lihat teman-teman, di posisi daunnya juga tidak ada yang bisa membedakan ya teman-teman. Ini posisinya daunnya sehat, hijau teman-teman. Ini jenis aligator teman-teman. Tapi kemarin saya curiga teman-teman, ini waktu musim penghujan, tapi dia ada kelihat bakal calon bunga teman-teman. Setelah saya telusuri di pangkal batang bawahnya teman-teman, ternyata udah terserang teman-teman seperti ini. Nah teman-teman, ini baru terserang awal teman-teman. Ini belum parah sampai melingkar ke seluruhnya. Ini hanya bagian sisinya saja teman-teman. Nah kalau misalkan ini mudah sekali teman-teman untuk penanganannya, supaya cepat kembali pulih teman-teman. Kalau misalkan kita telat menanganinya, ini bakal terjadi seperti yang tadi ya teman-teman.
jadi serangannya udah parah, jadi penyembuhannya pun itu agak sedikit lama teman-teman. Nah sahabat hijau seperti itu. Tapi bagi sahabat hijau yang mengalami seperti itu jangan khawatir ya teman-teman, karena bisa kita kendalikan dengan obat atau insek ataupun tambah fungisida teman-teman. Nah pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan penanganan supaya si pohon alpukat kita bisa sembuh ya teman-teman. Nah di sini saya juga menyediakan teman-teman botol ini teman-teman, yang dimana botol ini kita udah masukkan insektisida Alika, satu tutup botolnya teman-teman, terus fungisida Nordok teman-teman. Untuk pemberiannya juga kami memberikan atau saya memberikan 1 sendok teman-teman, ditambah ini perekat teman-teman. Jadi perekatnya juga saya memberikan 2 tutup botol perekat ya teman-teman. Kalau perekat kita menggunakan bermerek Nustik ya teman-teman. Nah tujuan saya membuat 3 ini teman-teman, karena di pohon kita itu ada terserangnya 3 pohon. Jadi kita akan posisikan simpan 1 botol ke setiap pohon teman-teman. Jadi ketika kita ke kebun kita tidak lupa membawa obat. Terus kita juga bisa mengaplikasikannya setiap kita ke kebun ya teman-teman, sampai ini si botol atau si obat ini habis ya teman-teman. Insya Allah sampai obat ini habis, si alpukat kita akan kembali pulih dan sehat teman-teman. Nah ini teman-teman, dalam pengaplikasian obat yang kita campur tadi ini, yaitu untuk penanganan si bekal jamur Phytophthora ini, kita harus usahakan pembersihan dulu ini teman-teman, dengan menggunakan diseset-seset dulu menggunakan pisau ataupun golok ya teman-teman. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan golok seperti ini teman-teman. Ini terlihat teman-teman, ini belum terlalu parah, tapi kalau kita biarkan ini akan merambat teman-teman, sampai kalau kita tidak obati ini akan parah dan membuat si tanaman alpukat kita sakit, terus lama-lama menjadi mati teman-teman. Udah ke dalamnya hitam teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kita seset-seset dulu, kita buangi kulit-kulitnya, gak apa-apa seperti ini juga teman-teman. Nah terus setelah itu kita semprotkan seperti ini teman-teman. Ini kita juga bisa menggunakan kuas teman-teman. Kalau saya biasanya seperti ini karena ini lebih simpel teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu beres teman-teman, ini si botol ini kita simpan di bawah ini ya teman-teman. Jadi ketika kita antar ke kebun ataupun waktu kapanpun kita ada kegiatan ke kebun ini, jadi kita tidak lupa, terus kita bisa memberikan pengulangan pemberian fungisida dan insektisida ini ya teman-teman. Insya Allah setelah sampai si satu botol ini habis, insya Allah si tanaman kita akan kembali pulih ya teman-teman. Itu udah biasa seperti saya lakukan dan pengalaman saya juga teman-teman. Nah sahabat hijau, seperti itulah pemberian fungisida dan insektisida pada pohon alpukat kita yang terserang jamur Phytophthora ya teman-teman. Nah untuk yang tadi juga yang sedikit parah, sama juga teman-teman. Untuk perlakuannya kita kuliti dulu, terus kita kupas-kupas dulu kulitnya, kita buang, terus kita berikan penyemprotan dengan insektisida dan fungisida seperti tadi ya teman-teman, yang dimana saya menggunakan insektisida Alika ditambah fungisida Nordok ya teman-teman, yang berbahan aktif tembaga oksida ya teman-teman. Itu untuk pengendalian jamur Phytophthora pada kesempatan kali ini, atau pada perlakuan saya sebelumnya juga itu sedikit ampuh ya teman-teman. Alhamdulillah tanaman saya kembali pulih teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini cukup sekian teman-teman. Perlu kita garis bawahi teman-teman, ketika musim penghujan, hujan yang begitu intensitasnya tinggi, biasanya serangan jamur Phytophthora itu mulai menyerang teman-teman. Itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya, seperti daun mulai layu, daun kuning, dan
ketika keluar bunga pun teman-teman kita harus jangan merasa berbangga hati. Kita harus waspada karena setiap keluarnya bunga itu jamur mulai menyerang teman-teman. Seperti saya tadi lihat juga, saya identifikasinya dari serangan jamur Phytophthora itu dari terlihatnya bakal-bakal bunga teman-teman. Jadi sudah dipastikan ketika di musim penghujan yang begitu lebat ini, ketika ada keluar bakal-bakal bunga itu udah ada serangan dari jamur Phytophthora teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini cukup sekian. Semoga ini sedikit membantu bagi para rekan-rekan sahabat hijau dimanapun teman-teman berada. Salam dari petani durian Subang, salam dari petani Nusantara, salam juga dari petani alpukat Nusantara teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, berlimpah rezeki ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.